terbuka ini sekalian membalas somasi terbuka dari pengacara nyalon. Dan yang kedua, dari aspek upaya hukum ya, tentunya kami akan melakukan upaya hukum pendahuluan yaitu somasi, kemudian akan melakukan upaya hukum litigasi ya, pro justisia baik perdata maupun pidana. Sekarang ketika sudah disampaikan oleh klien saya, silakan ketika ada pertanyaan atau diskusi ya seputar peristiwa Alona atau peristiwa hukum, fakta hukum, silakan teman-teman media tanyakan. Bang, nanti akan kami jawab. Somasi sudah keberapa yang disampaikan atau baru akan? Kalau untuk somasi karena puasanya baru bulan-bulan ini, nanti akan kita sampaikan somasi. Baik somasi terbuka ini kami anggap sebagai somasi terbuka. Walaupun somasi terbuka dalam praktek hukum perdata itu tidak ada somasi terbuka, karena itu bertentangan dengan asas hukum. Tapi pada tatanan prakteknya ada somasi terbuka yang kita sampaikan juga bahwa kita sudah menjawab somasi terbuka ini. Saya sudah klarifikasi somasi terbuka ini. Nanti upaya hukum pendahuluan somasinya akan kita sampaikan sesegera mungkin. Nah dia terakhir konteks sama Basuki kapan? Terus ada obrolan apa pas terakhir itu tentang pengembalian barang? Kapan itu terakhir? Atau sudah diblok atau gimana? Gimana mas? Terakhir komunikasi terakhir. Alona. Terakhir kapan? Alona itu tahun lalu. Iya sebentar ya, saya buka data biar nggak salah. Saya tidak pernah ngeblok dia. Dia yang ngeblok saya. Jadi terakhir itu dia bilang mau ngambil barang. Dia terakhir 20 Juni 2022. Oke. Dia di sini bilang mau datang ke saya untuk mengambil barang-barang, ternyata hanya sertifikat yang diambil. Yang waktu itu melalui rekan saya Jaka, yang dia minta ketemuan di Grand Terrace, bukan di kantor kami. Jadi sertifikat sudah diserahkan dan diterima oleh dia. Seluruhnya. Maksud AJB. Semua. Sertifikat rumah itu. Semua. Sisa yang dititipkan kepada kami. Jadi ini bukti tanda terimanya. Di sini yang menyerahkan adalah Jaka, tim kami. Di sini yang menerima Alona. Untuk spesifik barangnya apa aja sih? Kalau untuk spesifik barangnya mungkin, ya mas, ini surat kuasa yang diberikan Alona kepada ibunya. Barangnya juga ada di bawah. 1 kursi meja makan, 1 tempat tidur, ada semua mas. Orden, sama HP sudah diambil mas. Uang sisa hasil kontrakan nih sudah kami serahkan. Tas branded ada nggak tas branded? Tas branded nggak ada di sini. Makanya saya bilang tas branded apa ya? Ya, mungkin kalau dibilang level Alona juga brandedan juga saya kuasa hukum. Kalau mau nyombong ya. Sepatu ada sepatu. Ada sepatu kaca. Mbak Dian, tadi kan nggak ada penggelapan uang juga gitu. Kalau boleh tahu, apakah memang sisa dari nominal yang 900 juta itu transfer 400 ke orang tuanya dari ibunya, dan sisanya 500 juta itu kemana larinya? Apakah itu yang dianggap penggelapan oleh Alona atau bagaimana? Jadi di sini mungkin saya jelaskan sedikit. Di sini sudah ada perintah dia untuk bayar kami lawyer fee. Dia mengandalkan dari jual aset. Bahkan sebelum jual aset juga saya sebagai lawyer banyak untuk nutupin dia dulu. Waktu dia ada di dalam penjara, yang untuk makan, yang untuk bayar kamar, ya. Tapi itu kami awalnya karena ini kami merasa kemanusiaan itu kami lakukan. Jadi semua perincian ada. Nggak ada yang tersisa. Jadi ada fee buat kami disetujui oleh Alona besar 300 juta untuk satu tim. Ya. Nih, di sini kami sudah perincikan semua. Transaksi jual beli 900 juta. Lawyer fee 300 juta. Pembayaran notaris pertama 10 juta
untuk buat akte kuasa. Pembayaran notaris pada saat jual beli 100 juta terlampir kwitansi asli dari notaris. Pinjaman Alona kepada tim saya 10 juta. Untuk dana taktis yang dipinjam 50 juta. Pinjaman Ibu Alona pun meminjam kepada kantor hukum kami dulu. Itu sebesar 20 juta dengan bukti transfer terlampir semua. Untuk operasional pendaftaran kuasa 2,5 juta. Ditransfer kepada Ibu Alona 400. Dan kami sudah melaporkan ada sisa 7,5 juta kepada kuasa hukum yang baru untuk segera diselesaikan, diambil ke saya. Sampai detik ini tidak ada muncul dan tidak ada menghubungi kami. Jadi kami sudah sampaikan baik ke Alona, baik ke kuasa hukumnya, tapi kuasa hukumnya muncul dan komunikasi dengan kami juga enggak. Jadi semua sudah kami inikan. Jadi by data semua. Semua by data. By data, by bukti. Kami tidak asal nulis, kami tahu, kami di sini adalah orang-orang hukum. Jadi dari 900 sisa 7 juta. 7 Suruh juta. diambil belum diambil. Belum diambil. Ya. Muncul juga enggak. Ya. Muncul juga enggak. Saya juga bingung juga. Jadi di mana letak penggelapannya? Ya makanya saya juga bingung. Yang saya gelapkan apa? Gitu. Oke, Bang. Ya. Ini kan tadi somasi terbuka di sinilah gitu kan, walaupun belum baru kuasa dicatat baru tanda tangan. Ada tenggang waktu nggak? Sampai kapan mereka beretikat baik menemui Abang dan Bu Diana? Ya dalam somasi, ya saya potong. Jadi somasi terbuka ini sebenarnya batasan waktunya ya minimal 7 hari, seminggu. Ya, saya meminta kepada kuasa hukumnya Alona untuk datang ke kantor kami, ya, membahas, menyelesaikan masalah ini. Jangan cari sensasi di media, jangan mencari ya untuk sebuah popularitas, tapi mengorbankan orang yang sudah membela kepentingan hukumnya Alona. Itu aja teman-teman. Bang, somasi secara surat Ya, juga? somasi tertulis juga akan kita sampaikan. Ya setelah itu karena memang ini untuk kepentingan hukum nanti untuk kepentingan hukum pelaporan pro justisia, maka akan kita lakukan upaya hukum pidana dan perdata. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Kalau tidak ada etikat baik daripada pihaknya Alona. Ya, itu rekan-rekan. Ada lagi? Oke. Mbak Dian mungkin yang statement dari Alona bilang katanya Mbak Dian memakai tas Hermesnya Alona itu berarti Apa? tidak Tas Hermes. Tas Hermesnya Alona Tas katanya Hermes kan tadi. dipakai sama Mbak Dian katanya, ini berarti tidak benar ya? Ya makanya tolong dibuktiin sih mas, gitu. Nanti jangan-jangan tas saya dibilang tas dia, kan saya juga bingung. Orang saya nggak mencuri dibilang mencuri, jadi saya minta dibuktikan aja. Ataukah misalnya dia melihat saya di foto, kenapa dia nggak langsung negor? Namanya maling kepegang kan langsung ditanya harusnya. Itu aja. Kalau saya tidak mau banyak menjawab dan membela mas, saya cukup dia membuktikan kepada saya kalau memang itu benar milik dia. Jangan asal ngomong aja. Iya. Karena begini teman-teman ya, dalam hukum itu bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Jadi kalau misalkan tas itu dipakai oleh klien saya, kan nggak dijual, tidak dibuang, jadi lempar, masih ada, berarti kan tidak digelapkan. Kalau objek barang itu sudah digelapkan, sudah dipindah tangankan, itu baru penggelapan. Misalkan tas ada yang dipakai ya, dipakai untuk kondangan apa salahnya kan? Tapi kan tidak dipindah tangankan. Di mana konstruksi penggelapannya kan nggak ada. Gitu. Apalagi pencurian. Di mana kata konstruksi pencuriannya? Orang siang hari ada saksi, ada bukti, by data semua. Di mana pencuriannya? Artinya jangan cuma mencari sensasi lah. Gitu. Tapi poinnya tidak ada barang itu ya? Yang mana? Bukan saya, Tas. bukan apa bang. Sekarang kalau abang tanya gitu, saya juga bingung. Mau bilang ada, dia yang mana dulu? Kan gitu. Nanti kalau saya bilang dia bilang ada, itu tas saya, maka buktiin dulu kan gitu. Lah kalau dibilang tapi nggak ada, ya saya bukan pencuri. Kalau dia bilang nyuri, saya bukan pencuri kok. Jadi tolong semuanya dibuktikan.
seperti apa? Seperti kami kepada teman-teman media, kami juga memberikan apa? Kami angkat bicara di sini, kami juga melalui bukti-bukti, data-data yang kami punya. Itu yang lebih fair mungkin menurut saya. Oke, aman.